Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi dengan Bu Ari dalam pembelajaran matematika kelas 8 semester 2. Untuk pembelajaran kali ini, Bu Ari akan menyampaikan materi lingkaran. Dan topik yang akan kita bahas yang pertama adalah unsur-unsur lingkaran, yang kedua keliling lingkaran, dan yang ketiga adalah luas lingkaran. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah memperhatikan video pembelajaran, diharapkan siswa dapat yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran. Pengertian lingkaran. Lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini sebuah lingkaran, jadi tertutup. A. Unsur-unsur lingkaran. Berikut merupakan gambar bagian-bagian dalam lingkaran. Apa saja unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya? Mari simak pembelajaran berikut ini. Unsur yang pertama yaitu ada pusat lingkaran, yaitu titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran. Nah, pusat lingkaran ini adalah titik pusat lingkaran, di mana dari pusat ini ke titik tertentu di lingkaran itu semua sama jaraknya. Sama dengan yang sebelah sini, sama dengan yang sebelah sini, atau sama dengan yang sebelah sini. Semua sama. Pada gambar yang satu ini, maka pusat lingkarannya adalah ini, titik ini, yaitu titik O, adalah pusat lingkaran. Yang kedua, yaitu jari-jari lingkaran, yaitu jarak dari pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran. Jarak dari pusat lingkaran ke suatu titik, ini dari pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran. Nah, ini adalah jari-jari. Nah, dari sini juga ini adalah jari-jari. Dari manapun itu adalah jari-jari. Nah, itu juga jari-jari. Ya, itu juga jari-jari. Pada gambar berikut, maka yang merupakan jari-jari adalah titik OC, OA, OB. Yaitu garis OA, OB, dan OC itu merupakan jari-jari. OA, OB, dan OC itu merupakan jari-jari. Unsur yang ketiga yaitu diameter lingkaran. Diameter lingkaran yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Nah, di sini akan menghubungkan dua titik pada lingkaran, tapi nanti garisnya harus melalui titik pusat. Nah, ini yang namanya diameter. Jadi harus melalui titik pusat, menghubungkan titik yang di sebelah sini dengan yang di sebelah sini, tapi garis ini melalui titik pusat atau dari sebelah sini ke sebelah sini. Itu juga diameter. Pada gambar berikut, yang merupakan diameter adalah mana coba? Iya, betul sekali. Yaitu garis BC. Garis BC ini adalah merupakan diameter. Unsur yang keempat yaitu busur lingkaran, yaitu garis lengkung pada lingkaran. Nah, garis lengkung berarti yang melengkung. Garis yang melengkung. Ini dari A ke C, ini melengkung sini. Nah, atau dari A ke C, atau dari A ke B, ini garis lengkungnya. Ya, jadi ini dari B ke C, ini adalah busur BC. Kemudian ini adalah
busur AB, ya ini busur. Dan ini adalah busur AC. Jadi garis yang melengkung. Unsur yang kelima yaitu tali busur. Tali busur lingkaran yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, hampir mirip dengan diameter, menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, bedanya di mana? Ya, kalau diameter tadi itu garis itu harus melalui atau melewati pusat, titik pusat. Tapi kalau untuk tali busur itu tidak melalui titik pusat. Maka mana? Coba yang merupakan tali busur, garis mana? Iya, betul sekali, yaitu garis AC. Garis AC ini adalah merupakan tali busur. Jadi beda dengan diameter ya. Kalau diameter harus melalui titik pusat, kalau tali busur tidak melalui titik pusat. Unsur yang kelima, yang keenam yaitu juring lingkaran. Juring lingkaran yaitu daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran dan dua jari-jari lingkaran. Nah, perhatikan, yang dibatasi oleh busur lingkaran, satu busur lingkaran dan dua jari-jari lingkaran. Ya, ini. Ini merupakan juring lingkaran. Ini yang dibatasi oleh busur lingkaran AB dan jari-jari OB dan OA. Jadi ada dua jari-jari yang membatasinya yaitu OA dan OB dan satu busur lingkaran AB. Ini yang di asli ini adalah juring lingkaran. Yang ketujuh ada tembereng. Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Mana yuk? Ada tali busurnya. Tali busur tadi siapa? Ya, AC tali busur dan busur lingkaran. Nah, ini ya AC juga tapi busur lingkaran. Maka ini daerah ini adalah daerah tembereng. Dibatasi oleh tali busur ini dan busur lingkaran yang melengkung ini. Kemudian yang kedelapan ada apotema, yaitu jarak terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Jarak terpendek antara tali busur. Tali busur tadi siapa? AC, ya. Dan pusat lingkarannya dari titik O. Jarak terpendeknya yaitu in, ya, tegak lurus. Maka ini adalah apotema. Apotema itu tegak lurus dengan tali busurnya ini. Ini pusatnya. Itu unsur-unsurnya. Unsur-unsur pada lingkaran ada 8 unsur tadi. Kemudian materi berikutnya yaitu pendekatan nilai pi. Keliling lingkaran adalah panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lingkaran dari satu titik A dan kembali ke titik A lagi. Nah, kalau kita mengukur ini sebuah lingkaran, ini diukur pinggirnya. Mulai dari sini ya nanti sampai kembali ke sini lagi. Ini. Nah, ini diukur diameternya. Percobaan ini itu akan menemukan pada pendekatan nilai pi. Ya. Jadi untuk menemukan pendekatan nilai pi, kita melakukan percobaan yang tadi. Nah, untuk menemukan pendekatan nilai pi, kita bisa melakukan salah satu percobaan seperti itu tadi. Yang pertama, cari benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian ukur diameter lingkarannya, itu ada berapa? Ya, bisa menggunakan penggaris. Kemudian ukur keliling lingkarannya menggunakan meteran. Tepinya pada bagian tepi lingkaran itu diukur ada berapa. Nah, kemudian hitunglah nilai pi dengan cara keliling lingkaran dibagi dengan diameter lingkaran. Catat hasilnya dan hasilnya akan selalu mendekati 3,14 atau 22/7. B. Keliling lingkaran. Kita akan mempelajari rumus keliling lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran dengan diameter yaitu D di sini diameternya atau jari-jari R.
Nah, dari percobaan pendekatan nilai pi tadi bahwa keliling lingkaran dibagi dengan diameter itu hasilnya adalah pi. Maka K dibagi D sama dengan pi. Nah, kita mau mencari keliling. Maka K sama dengan pi kali D. Sama dengan, bisa ditulis dengan pi D. Tanda kalinya tidak ditulis boleh. Maka D, kita tahu bahwa D itu adalah 2 kali R. Ini 2 kali R itu adalah sama aja dengan D. Maka kita bisa memasukkannya, K sama dengan pi kali 2R. Atau K sama dengan 2 pi R. K sama dengan 2 pi R atau K sama dengan pi D. Itu adalah rumus keliling lingkaran. K keliling lingkaran, D diameter, R jari-jari, dan pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. Kapan kita menggunakan 22/7 atau 3,14? Ya, 22/7 digunakan jika jari-jari atau diameternya adalah kelipatan 7. 7, 14, 28 gitu. Nah, 3,14 digunakan jika pi-nya jika R-nya atau D-nya selain bilangan yang kelipatan 7. Ya, kita langsung ke contoh soal saja. Contoh yang pertama, hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Ya, diketahui apa? Iya, betul. Jari-jari. Berarti R. R-nya 21 cm. Yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Ya, keliling lingkaran. Ini simbol lingkaran ya. Ya. Jawab. Kita tulis rumusnya dulu. Keliling lingkaran sama dengan 2 pi R. Ya, karena yang diketahui R, maka kita pakainya 2 pi R. Kita masukkan 2 kali R-nya karena 21 kelipatan 7, maka pakainya pi-nya adalah 22/7 kali 21. Nah, mana yang bisa dibagi? Iya, 21 dengan siapa? 7. 21 dibagi 7 adalah 3. Maka di sini 2 kali 22 dikali 3. Temunya adalah 132 cm. Contoh yang kedua. Sebuah roda sepeda motor mempunyai jari-jari 28 cm. A. Hitunglah keliling roda tersebut. B. Berapa jarak lintasan yang ditempuh jika roda berputar sebanyak 100 kali? Nah, seperti biasa kita cari dulu diketahuinya. Yaitu siapa? Ini ya, jari-jari ya. Jari-jarinya adalah 28 cm. Yang ditanyakan apa yang pertama? Ya, keliling roda. Berarti bentuknya lingkaran roda ya, maka sama aja dengan keliling lingkaran. Kemudian yang B adalah jarak lintasan jika roda berputar 100 kali. Oke, kita cari dulu yang pertama yaitu keliling lingkaran. Kita masukkan rumusnya. Keliling lingkaran sama dengan 2 pi R. Nah, kita masukkan 2 kali 22/7 kali 28. 28 dibagi 7, yaitu 4. 2 kali 22 kali 4. K sama dengan 176 cm. Kelilingnya 176 cm. Kemudian yang B. Jarak lintasan sama dengan keliling lingkaran kali banyaknya roda berputar. Tadi keliling lingkarannya adalah 176. Banyaknya roda berputar adalah 100 kali. Maka 176 dikalikan 100 yaitu 17.600 cm jarak lintasannya.
Kita buat ke meter, berarti dibagi 100. 17.600 dibagi 100 jadinya 176 meter. Contoh yang ketiga. Hitunglah keliling daerah yang diarsir. Nih, ada persegi panjang ya. Tapi diarsir kemudian dikeroaki bentuknya lingkaran. Kanan kirinya dikeroaki bentuknya lingkaran. Luas daerah yang diarsir. Ketahui dulu, yaitu apa ini? Iya, panjang dari persegi panjang. Oh, diameternya berapa? Diameternya adalah 14. Kemudian yang ditanya, terus ada ini panjangnya. Nah, panjangnya 28 cm. Yang ditanyakan adalah keliling daerah yang diarsir. Jawab. Di sini keliling daerah yang diarsir. Nah, kita perhatikan. Ini yang diarsir kelilingnya. Kalau keliling itu mengelilingi. Pertama dari sini ya. Nah, ini adalah panjang dari persegi panjang. Nah, berarti di sini adalah P-nya. Kemudian terus ini melengkungnya hanya setengah lingkaran. Berarti ditambah keliling setengah lingkaran. Ke sini. Nah, ini juga termasuk panjangnya. Tambah panjang. Terus ini ditambah ini setengah lingkaran. Apanya? Kelilingnya. Keliling setengah lingkaran. Nah, di sini P-nya 2. Keliling setengah lingkarannya 2. Setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran jadi berapa lingkaran? Iya, 1 lingkaran. Maka bisa ditulis 2 kali P ditambah 2 kali keliling setengah lingkaran. 2 kali P berarti ini dibagi ya. 2 bagi 2 hilang. Jadinya kan keliling lingkaran. Ya, maka 2P ditambah keliling lingkaran. 2P ditambah keliling lingkaran PD. Karena tadi yang diketahui adalah diameternya 14, maka kita menggunakan rumus keliling lingkarannya adalah PD. 2P 2 kali 28 ditambah 22/7 kali 14. Ini 14 dibagi 7. 2. Nah, maka 56. 2 kali 28 56. 22 kali 2 44. Yaitu sama dengan 100 cm. Yang materi yang berikutnya yaitu luas lingkaran. Kita akan mempelajari rumus luas lingkaran dan soal luas lingkaran. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dengan diameter D dan jari-jari R. Maka rumus luas lingkarannya adalah PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat. Jadi kalau diketahui R, maka rumusnya pakainya PR kuadrat. Kalau diketahui diameternya, maka menggunakan rumus 1/4 PD kuadrat. L itu adalah luas lingkaran, D-nya adalah diameter, dan R-nya jari-jari. Pi-nya sama dengan 22/7 atau 3,14. Ya, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Hitunglah diameter lingkaran dengan luas 2826 cm persegi. Ya. Pi-nya adalah 3,14. Diketahui luas lingkarannya 2826 cm persegi. Yang ditanyakan adalah diameternya. Kalau ditanyakan diameter, nah yang jawab kita mau menggunakan rumus yang mana saja boleh. Yang pakai R juga boleh, yang pakai diameter juga boleh. Luas lingkaran sama dengan PR kuadrat boleh. Kita masukkan luasnya berapa? Iya, 280.
2826 dan pi-nya adalah 3,14. Kita masukkan 2826 sama dengan 3,14 kali R kuadrat. R-nya belum diketahui. Maka R kuadrat sama dengan 2826 dibagi 3,14 sama dengan 900. Maka R sama dengan akar 900 sama dengan 30 cm. Nah, karena yang tadi yang ditanyakan adalah diameter, maka diameternya adalah 2R atau 2 kali 30 sama dengan 60 cm. Contoh yang kedua. Di dalam sebuah lahan yang berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi 12 meter, di tengah taman atau di tengah lahan dibuat kolam berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 10 meter ya. Sisa lahan dipasangi ubin. Nah, tentukan luas lahan yang dipasangin ubin itu adalah berapa meter. Diketahui dulu. Nah, kita aplikasikan dalam bentuk gambar. Ya, ada sebuah lahan berbentuk persegi dengan sisinya di sini ya 12 meter. Berarti S-nya adalah 12 meter. Di tengahnya akan dibuat kolam berbentuk lingkaran. Ya, dengan diameter 10. Ya, diameternya 10. Maka D-nya adalah 10 meter. Kalau diameternya 10, maka R-nya adalah berapa? Ya, 5. Separuhnya ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas lahan yang dipasangi ubin. Ya, maka cara pengerjaannya perhatikan berikut ini. Ya. Nah, luas lahan yang dipasangi ubin atau keramik, ya, itu luas lahan dikurangi luas kolam. Luas lahan karena bentuknya persegi, luas persegi dikurangi luas lingkaran. Nah, luas persegi sisi kali sisi, luas lingkaran pi/r kuadrat. Sisi kali sisi, tadi sisinya adalah 12 dan R-nya adalah 5. Maka 12 kali 12 dikurangi pi-nya 3,14 kali 5 kali 5. 12 kali 12 adalah 144 dikurangi 78,5. Maka 65,5. Jadi, luas lahan yang dipasangi ubin adalah 65,5 meter persegi. Untuk soal yang ketiga, contoh soal yang ketiga, nah, ini hitunglah luas daerah yang diarsir. Ada sebuah gambar. Nah, ini ada satu lingkaran yang besar, tapi hanya setengah. Dan ini ada lingkaran yang kecil. Ada setengah lingkaran yang kecil. Ternyata di sini diameternya 21. Diameternya siapa ini yang 21? Iya, diameter luas lingkaran yang besar. Maka diketahui diameter lingkaran besarnya adalah 21. Diameter lingkaran kecilnya adalah 21 dibagi 2 karena separuhnya. Ya. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Jawab, perhatikan langkah-langkahnya. Nah, luas daerah yang diarsir, diperhatikan gambarnya. Ini kan, tadinya kalau ini diarsir semua, ini adalah setengah lingkaran besar. Maka, luas setengah lingkaran besar. Setengah luas lingkaran besar. Nah, ini dikeruaki, jadi diapakan? Diambil, betul. Diambil setengah luas setengah lingkaran kecil. Tapi ada berapa? 2. Ya, lingkaran kecilnya ada 2. Setengah lingkaran kecilnya ada 2. Maka dikurangi 2 kali luas setengah lingkaran yang kecil. Nah, kita masukkan setengah kali
Ya, rumus luas lingkaran besar 1/4 pi d kuadrat, ini untuk lingkaran yang besar, dikurangi 2 kali setengah kali 1/4 pi d kuadrat untuk lingkaran yang kecil. Kita masukkan angkanya, setengah kali 1/4 kali pi-nya 22/7, nah diameternya tadi berapa yang besar ya? 21 kali 21. Ya, jadi kalau kuadrat nulisnya 2 kali ya, 21 kali 21, jangan 21 kuadrat. Kalau dalam perhitungan nulisnya 21 kali 21. Dikurangi 2 kali setengah, dikali 1/4, dikali 22/7, pi-nya dikali 21 dibagi 2, 21 dibagi 2. Nah, ada yang bisa dicoret, kita coret dulu. 21 dibagi 7, berapa? Ya, 3. Kemudian, siapa lagi? Ya, 21 bagi 7 juga 3. Terus, ya, 22 dibagi berapa? 2, yaitu 11. Terus mana lagi? Ini, 2 dibagi dengan 2. Berapa? 1, betul. Terus mana lagi yang bisa dibagi? Oke, 22 dibagi 2, berapa? 11, betul sekali. Jadi, di sini 1 kali 1 kali 11 kali 3 kali 21. Masih bawahnya berapa? 4 ya. Dibagi 4. Yang sebelah sini 1 kali 1 kali 1 kali 11 kali 3 kali 21 dibagi 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? 8. Berarti ini sama aja dengan dibagi 8. Kita hitung. Di sini temunya pertama adalah 173,25 dikurangi 86,625. Jadi ketemunya adalah 86,625 cm persegi. Jadi luas lingkaran ini, luas daerah yang diarsir adalah 86,625 cm persegi. Ya, demikian pembelajaran matematika kali ini. Ya, sekian. Terima kasih Bu Guru ucapkan. Tetap jaga protokol kesehatan, ya. Tetap disiplin dan semangat mengerjakan pembelajaran online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.